Dari cuap-cuap kakek Loren yang menyudutkan pihak Syahrini, berbagai kabar miring yang diduga fitnah dan menyerang nama baik istri Reno Barak ini pun makin gencar dilakukan haters. Setelah memilih diam, pihak Syahrini melaporkan akun-akun yang diduga menyebarkan berita hoax dan dugaan fitnah di sosial media tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Mei 2020. Menanggapi laporan tersebut, polisi bergerak cepat. Puncaknya, seorang pemilik akun berinisial MS ditangkap polisi kemudian ditahan. Benarkah Reno Barak pasang badan di balik laporan pihak Syahrini ke polisi? Benarkah MS meraup banyak keuntungan dan endorse dari postingan dugaan fitnahnya tentang Syahrini? Benarkah pula MS memiliki jaringan dengan sejumlah selebriti papan atas? Benarkah Aisyah Rani mengenal beberapa nama dari jaringan MS tersebut sehingga ia menduga kasus ini jadi hits dan panjang? Seperti apa sebenarnya strategi Syahrini dalam menghadapi serangan haters? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan pencemaran nama baik dan konten bernuansa asusila yang dilakukan haters melalui dua akun di sosial media terhadap Syahrini berujung di ranah hukum. Pasca pihak Syahrini melalui kuasa hukumnya melaporkan haters pada tanggal 12 Mei 2020 ke Polda Metro Jaya, pihak polisi bergerak cepat. Pada tanggal 19 Mei, seorang haters pemilik akun penyebar konten asusila berinisial MS pun berhasil ditangkap polisi dan kini ditahan. Dari penyelidikan polisi, MS meraup banyak keuntungan dan endorse dari konten asusila yang diduga menyerang nama baik Syahrini tersebut. Lantas, benarkah Reno Barak pasang badan di balik laporan pihak Syahrini tersebut? Adapun laporan ini, saya membuat laporan ini atas dasar suami dari artis saya yang ingin melaporkan ini semua. Laporan itu memang dari Pak RT? Iya, Pak Reno sendiri yang... Iya. Betul, sekitar tanggal 12 Mei yang lalu melaporkan tentang Undang-Undang ITE, adanya pencemaran nama baik, ya, di mana tertuang di pasal 27. Untuk pasal 45 di Undang-Undang ITE dan juga di Undang-Undang adanya di pasal 4 nomor Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, melaporkan bahwa S ini telah dilakukan pencemaran nama baik oleh seseorang melalui media sosial yang ada atau di media elektronik yang ada. Memang tanggal 12 yang lalu, 12 Mei ya, ada laporan polisi yang dilayangkan oleh seseorang inisialnya DSP, yang merupakan kuasa hukum daripada si korban yang melaporkan adanya pencemaran nama baik dan juga pornografi melalui media elektronik, ya, sesuai dengan pasal 27 untuk pasal 45 Undang-Undang ITE dan juga pasal 4 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian oleh tim diterima setelah melakukan pemeriksaan, mengklarifikasi mulai dari korban dan juga bukti-bukti yang ada. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap akun, karena ini kan akun yang dalam satu akun. Kemudian dilakukan penyelidikan, berhasil memprofiling pelakunya, pemilik dari akun tersebut. Memang posisinya ada di daerah Jawa Timur. Tanggal 19 Mei kemarin, tim berangkat ke sana, kemudian berhasil mengamankan, ya, inisialnya I, ya, sebagai pemilik akun. Selain tersangka yang berinisial MS, polisi juga mengaku mengantongi nama lain dari salah satu pemilik akun yang diduga menyebarkan fitnah dan video asusila untuk menyerang Syahrini. Menurut pengakuan polisi, pemilik akun yang masih dalam pengejaran tersebut
berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan banyak meraup keuntungan dari endorse video tak pantas dan menyerang nama baik Syahrini tersebut dengan bayaran fantastis. Lantas, seperti apa reaksi pihak Syahrini melihat banyaknya orang yang menyalahgunakan kepopulerannya untuk meraup keuntungan secara tidak halal? Adanya postingan di akun tersebut, gambar Syahrini disonding dengan gambar seseorang yang memang mirip tapi dalam keadaan pornografi. Nah, yang beredar di luar bahwa itu adalah Syahrini yang dalam ini. Nah, kemudian itulah yang mereka tidak terima. Kemudian yang satu lagi akun yang sementara kita masih lakukan pengejaran terhadap si pemilik akun tersebut adalah adanya cuitan di akunnya. Ya kooperatif dia, dan kita bawa ke Polda Metro sini dan dia mengakui semuanya. Kita juga tidak bisa melarang orang atau kita menahan orang atau memberhentikan orang, menyetop orang untuk berkomen terhadap hidup kita, memposting apapun gitu tentang orang lain atau siapapun gitu. Tapi kalau yang udah bersifat fitnah gitu loh, itu fitnah gitu, itu larinya udah ke fitnah. Pemirsa tahu sendiri, aku tidak ada waktu menanggapi hal itu. Aku lebih senang menanggapi hal-hal yang positif, hari-hari bahagia kami bersama keluarga. Jadi tidak perlu menanggapi hal-hal seperti itu. Masih hangat dalam ingatan kita juga kehebohan cuap-cuap kakek Loren, pria asal Belanda yang mengaku ayah angkat Syahrini di sosial media. Belakangan terungkap bahwa cuap-cuap yang cenderung memojokkan Syahrini tersebut kabarnya bertujuan untuk mendongkrak followers akun sosial media si kakek. Benarkah pihak Syahrini juga akan menyeret kakek Loren ke ranah hukum? Aku kenal itu si Opa ini orang yang gak main media sosial, sama sekali gak main media sosial. Bahkan aku baru tahu dia punya media sosial setelah kasus ini gitu. Nanti ada di percakapan aku nanya, kenapa begini-begini. Ternyata setelah kita baca gitu ya alurnya, dia follower, mau cari follower. Sepertinya ada berita-berita yang seperti ini, sepertinya tahu betul apa yang terjadi gitu. Ya suatu hari, suatu saat nanti insya Allah aku akan ceritakan yang sesungguhnya. Mendongkrak keuntungan dengan cara tak halal rupanya tak hanya dilakukan kakek Loren dan haters berinisial MS. Polisi juga mengaku mengantongi nama lain dalam kasus konten asusila yang menyerang nama baik Syahrini. Benarkah pelaku berasal dari kalangan selebriti? Dan benarkah motif MS di balik aksinya ada unsur sakit hati dan memendam kebencian terhadap Syahrini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Rizky Alatas. Semuanya jangan lupa nonton Intens Investigasi karena tayang sehari 2 kali. Jadi pokoknya wajib nonton, oke? Pemirsa Intens Investigasi, aksi mendongkrak keuntungan dengan cara tak halal yang dilakukan kakek Loren dan tersangka berinisial MS memang mudah dilakukan di tengah boomingnya sosial media pada era digital saat ini. Yang mengejutkan adalah alasan dibalik aksi tersangka MS. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap motif MS memposting video tak pantas di akun sosial medianya. Kepada awak media kemarin, polisi mengungkap bahwa motif MS adalah selain awalnya untuk mendongkrak followers akunnya, juga karena ia memendam kebencian atau sakit hati terhadap Syahrini yang dianggapnya telah merebut kekasih dari idola beratnya, seorang artis papan atas Indonesia. Lantas, siapa artis yang dimaksud MS? Benarkah yang berinisial LM? Dia adalah penggemar dari salah satu public figure yang lain. Dia ngefans sama public figure yang kebetulan public ini
dulu ada masalah dengan Ibu Syahrini, menurut dia, ya, yang banyak beredar ya, diambil katanya, ngerebut, ya, sehingga timbul kebencian daripada pelaku ini untuk membalaskan sakit hatinya fansnya dia. Sah-sah aja, saya single, dia single, menikah pun tidak pernah, merebut pun tidak. Kenapa sekarang beberapa saat ini ada berita seolah-olah dia jadi korban atau apa? Lucu aja dengernya, apalagi ada captionan yang saya dapat dari teman itu, katanya, bro, nih kayaknya buat lu nih kayaknya. Apaan nih? Saya bilang, makan teman lagi hits. Saya pertama-tama nggak ngerti maksudnya apa ya gitu, makan teman, karena dua kosakata tersebut tuh nggak masuk ke kamus saya. Mbak, dulu kan saya yang kenalin mereka, Reno kan kenalnya dari Syahrini kan juga dari saya. Ya, emang kenal dan Lin kan temenan. Oh, aku nggak tahu kalau. Selain akun milik MS, polisi juga masih menelusuri dugaan adanya keterlibatan sejumlah oknum lain di balik penyebaran video asusila yang bermaksud untuk menyerang nama baik artis Syahrini. Tak main-main, ancaman hukuman atas pelaku yang terlibat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE ini adalah hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 250 juta rupiah hingga 600 miliar rupiah. Pasal dipersangkakan masuk ke dalam pornografi dan yang ini adalah ancamannya paling tinggi 12 tahun, dendanya sekitar 250 juta sampai 6 miliar. Ya. Dari dulu pun kan udah sering banget ya yang kayak gini gitu, yang gosip, yang fitnah, yang apa gitu. Mungkin akan ada tindakan itu. Di tengah gesitnya pihak kepolisian memburu pihak lain yang terlibat dalam kasus konten tak pantas untuk memfitnah Syahrini, terungkap pula pengakuan mengejutkan Aisyah Rani, manajer sekaligus adik Syahrini. Benarkah kasus ini sangat terorganisir dan ada pihak lain yang ia kenal dan diduga terlibat pula? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari, ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Pemirsa Intens Investigasi, tertangkap dan diburunya haters oleh pihak kepolisian lantaran diduga memfitnah dan menyerang nama baik Syahrini adalah klimaks yang mencengangkan. Sebab selama ini Syahrini yang menjadi langganan bulan-bulanan haters memilih diam dan memaafkan. Tetapi kesabaran manusia memang ada batasnya. Apalagi dari aksi dugaan fitnah kepada Syahrini, pihak Aisyah Rani mengaku polisi sudah mengantongi sejumlah bukti, di antaranya berupa buku tabungan berisi transaksi dari pemilik akun dan percakapan dengan sejumlah pihak yang beberapa di antaranya dikenal oleh Aisyah Rani. Karena itu, menurut Aisyah Rani, pihak kepolisian kini masih berusaha menguak apakah benar tersangka adalah bagian dari konspirasi besar dengan jaringan cukup luas yang hendak menjatuhkan nama baik Syahrini yang dalam istilah Aisyah Rani adalah konspirasi yang lagi hits. Karena itu, membutuhkan penyelidikan yang panjang dan berkelanjutan. Saya melihat ini tuh ada banyak beberapa WA, DM yang masuk ke Instagram tersangka ya. Banyak sekali. Gitu ya. Terus jadi menurut saya itu seperti lingkaran gitu. Ini ada Danu, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini. Jadi kayak apa ya? Satu jaringan gitu. Bisa dibilang seperti itu. Si percakapan ini kan dilakukan oleh suara dia nih melalui DM. Ya nggak sih?
pasti lewat WA, bener gak? Lewat WA, terus juga ada rekening, dia juga punya rekening, bener gak? Gitu. Jadi saya melihatnya itu ya gitu. Dan ada nama-nama di dalam itu ya saya juga kenal gitu. Teman-teman juga mungkin nanti akan tahu ya gitu. Ya, di sini menyerahkan kepada bapak-bapak kepolisian karena beliau luar biasa, khususnya Dirkrimsus Polda Metro ini dengan cepat bergerak menangkap tersangka ini kan. Ini teman-teman masih panjang sekali karena penyidikannya akan panjang karena banyak nama yang ada di dalam situ kan gitu. Jadi ini perjalanan kasus ini sangat akan panjang menurut saya. Aku kan sering menjadi pembicaraan di media sosial, pembicaraan netizen yang tidak mengerti dan mengetahui bahwa yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Tidak perlu, bukan hak dan kewajiban aku menjelaskan kepada orang ramai yang sebenarnya itu apa, yang terjadi itu seperti apa. Bukan kewajibanku. Kewajibanku adalah tetap bekerja. Hari ini ibadahnya mengurus suami. Aku tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan mereka dan omongan yang dibicarakan oleh halayak ramai. Untuk apa? Karena zona dan ranahku bukan di situ. Di balik pengakuan Aisyah Rani terkait dugaan adanya konspirasi besar dalam kasus video tak pantas yang disebarkan akun-akun tak bertanggung jawab, Syahrini sendiri menanggapi kasus ini dengan nada yang sangat bijak dari kacamata iman. Menurutnya, aksi haters yang berniat menyerang atau menjatuhkan nama baiknya akan mendapat ganjaran yang setimpal kelak. Kayaknya balasan Allah hari ini tuh suka terlihat instan ya, nggak lama gitu. Jadinya ya tunggu aja karena ada Allah yang maha adil yang akan lebih berhak menghakimi manusia, bukan kita. Kata Pak Ustadz tadi, harus takut bermain media sosial ketika kita berbicara buruk atau berbicara baik atau memfitnah atau menggiring opini publik ke arah yang ujaran kebencian. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat sama Allah. Dan ketika harusnya kita memasuk kepada surganya Allah, akhirnya ditarik lagi sama Allah. Serat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.